sore hari ini dan saya bisa jumpa semua para pria-pria yang hadir pada saat ini. Saya percaya gairahan dari seorang pria yang dipulihkan tidak dibatasi oleh keberadaan, pandemik, atau situasi apapun. Karena kita sudah mengerti, beberapa minggu kemarin kita sudah diajar dari Pak Edileo, Pak Jacob Esra, Pak Suyono, kemarin dari Pak Budi, dan saya percaya saudara, hari ini saya ingin membagikan karena sebagaimana fokus kita NSG tahun lalu, saudaraku, bahwa kita mau bertumbuh lewat pemuritan sehingga itu berdampak di dalam keluarga kita, di dalam gereja kita, maupun di dalam komunitas pekerjaan kita. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya saudara dalam situasi seperti ini pun kreativitas kita tuh nggak pernah mati, saudaraku. Ya, saya mau bilang saudaraku, kalau kita ikut Stroman, saudaraku, kita lihat dalam situasi keadaan yang mungkin bagi kita itu sulit kita bisa lalui, tapi ternyata bisa. Kenapa, saudaraku? Tekanan membuat kreativitas itu muncul. Tekanan membuat kita selalu mengadakan move on, progress terus. Nah, itu sebabnya, saudaraku, hari ini saya percaya kita para pria akan memahami dalam 35 atau 40 menit. Saya ingin share kepada kita pada sore hari ini. Saya rindu, saudaraku, kita akan baca di dalam Kolose. Saya coba bantu ada PowerPoint supaya kita cepat aja lihat. Kolose pasal 2, saudara. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10, saudara. Kolose pasal 2, ayat 9 sampai ayat yang ke-10, ya, saudara. Oke, ya, kita akan baca bersama-sama Kolose 2, ayat 9 sampai 10. Saya akan baca dengan suara yang saya bisa sampaikan. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Kita tahu bersama, ini ayat yang ditulis Rasul Paulus, dan saya percaya saudara ayat ini dikhususkan kepada orang yang sudah terima Yesus. Kenapa? Karena ayat yang ke-6 dia berkata, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Berarti orang-orang Kolose adalah orang-orang yang sudah lahir baru. Berarti saat ini kita sangat relevan, korelasi dengan kita bahwa saya dan saudara hari ini sudah menerima Tuhan. Itu sebabnya ayat ini jelas sekali. Dia berkata, sebab dalam dialah, sebab di dalam Kristuslah, ya, secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Saudara, ada dua kata saya ingin garis bawahi, kata kepenuhan dan kata penuh. Ya, kata kepenuhan dan kata penuh. Jadi, saudara, dua kata ini kalau di PowerPoint saudara bisa lihat, itu kata dari saya ambil dari bahasa Yunani, ternyata itu kata kepenuhan, artinya pepleromenoi atau pleroma, penuh. Nah, dua kata ini sudah ada di dalam diri setiap para pria-prianya Allah. Kata kepenuhan dan kata penuh. Bahkan saudaraku di ayat 10 dia berkata, dan kamu telah dipenuhi. Maksudnya dipenuhi apa? Ayat 9, kepenuhan itu, saudaraku. Jadi kata pepleromenoi maupun kata pleroma itu kata yang artinya begini, saudaraku. Aku berkelimpahan, membuat penuh, komplit, sempurna, selesai. Jadi saudara, Paulus mau bilang kepada orang-orang yang ada di Kolose, saudaraku, bahwa kamu udah berkelimpahan, bahwa kamu sudah jadi penuh, bahwa kamu udah sempurna, bahwa kamu sudah selesai. Nah, apa hubungan dengan kita para pria sedang menghadapi COVID hari-hari ini? Saya percaya firman itu tetap konsisten dan dia tidak tertarik dengan keadaan apapun. Firman itu tetap statis dan terus bergerak dan bergerak dan bergerak. Dan saudaraku, kalau ayat ini berkata kamu telah berkelimpahan, kamu sudah penuh, kamu sudah komplit, kamu sudah sempurna, kamu sudah selesai. Saya percaya hari ini tidak ada lagi bahasa-bahasa yang keluar dari kita para pria. Kita merasa seperti kehidupan yang terkungkung hari-hari ini. Kita merasa, ya saya tahu karena ketika roadshow seluruh TP3 wilayah area, ketika tidak ada
pas, tidak ada reuni, tidak ada camp. Wah Pak Roy, saya mengalami kondisi rohani yang tidak bisa growing, nggak bisa bertumbuh. Nah saya percaya saudaraku, seorang pria dia tetap tegar dalam masa situasi apapun saudaraku. Nah saudara perhatikan saudaraku, kenapa saudaraku ayat ini, di ayat 9-10 diberkata kamu telah berkelimpahan, kamu telah penuh, kepenuhan. Tapi saudaraku tahu saudara, apa yang membuat kita sulit menerima bahwa diri kita ini sudah mengalami kepenuhan? Itu di mana saudaraku? Ternyata saudaraku, orang Kolose, kenapa kadangkala mereka percaya tapi kadangkala mereka enggak? Karena Paulus temukan saudaraku di ayat 8, saudaraku, saya akan baca, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafat yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia. Tetapi kamu sudah menurut Kristus. Jadi saudara, saya percaya begini saudaraku, yang membuat kita tidak bisa melihat kepenuhan Allah dalam diri kita, itu bukan Tuhan, tetapi itu cara pandang kita, saudaraku. Kenapa? Ada yang menawan, kata Paulus. Ada apa sistem belief system, ada sebuah konsep dalam pikiran kita. Saya berharap saudara sudah ikut modul 2 dan sudah mengerti area-area mana yang perlu kita sembuh, area-area mana yang menjadi adiksi kita. Nah ini kadang-kala muncul, kapan dia muncul? Ketika ada trigger, ada pemicu, muncul saudaraku kapasitas-kapasitas yang melihat Tuhan itu jadi kecil, melihat kepenuhan Allah itu menjadi kurang. Nah, saya ilustrasi begini saudara, coba saudara lihat gambar di PowerPoint saya, itu saya cuma ilustrasi aja supaya bisa pemahaman, sedikit kita memahami. Ini saya ilustrasi sebuah tingkatan aja. Tapi saya berdoa, saudara bukan di level 1 atau 2 atau 3. Tapi saya mau bilang begini, kata pleromenoi dan pleroma itu kata yang full. Berarti kalau saya ilustrasi itu 8 grafik ini, kita ada di angka 8, atau bisa saja saudara tulis 10 atau 100, ya terserah. Tapi yang saya ingin gambarkan begini, Yesus melihat kita lewat Rasul Paulus, katanya, kamu itu sudah diangkat yang seperti itu, udah penuh. Nah, kalau kelebihan dari angka 8 kan berarti luber, itulah kepenuhan. Berarti kepenuhan atau penuh, kita sudah ada di level yang, angka yang level yang warna coklat, grafik yang sudah warna coklat. Tapi pertanyaannya gini Pak, kenapa kita seringkali memandang diri kita kepada level warna merah, warna ungu? Kenapa? Karena semua itu kembali kepada belief system. Belief system ini masuk dari 3 pola. Pola asuh orang tua, pola model oleh orang-orang sekitar yang membentuk kita masa teenager, kita dibentuk oleh siapa, guru atau siapa saja, pendeta atau siapa saja, ya kalau baik ya puji Tuhan, akhirnya membentuk kita, akhirnya jadi ketika pola habits, akhirnya jadi seperti itu. Nah, sehingga seiring kita mau berkembang, kita bagi Tuhan, engkau sudah penuh, engkau sudah sempurna, engkau sudah komplit. Apa yang kita rasakan Bapak? Pak Roy, saya masih tidak layak. Ya, saya kadangkala masih di level warna merah itu, Pak. Aku kadangkala, Pak, ya rasa lemah, Pak. Apalagi sekarang ya Pak Roy ngerti lah ya situasi bisnis, omset saya turun, gereja tidak ada ibadah, otomatis keuangan ke gereja menurun dan semuanya. Saya percaya Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, apapun situasi keadaan kita, bagi Allah kita tetap sudah dipenuh, bahkan mengalami kepenuhan. 1, 2, 3. Ya, jadi saudara, saya memilih saudaraku bahwa saya tidak membiarkan pikiran saya karena saya punya pola asuh yang buruk juga. Tapi kita kan sudah disembuhkan ya Bapak-bapak, kita sudah mengerti ternyata ada pintu-pintu masuk yang membuat kita kadang-kala down. Nah, saudara, saya sedih kalau ada pria yang berkata, Pak Roy, saya masih lemah, saya kadang-kala jatuh dalam dosa, saya masih kadang-kala sulit untuk begini dan begitu. Kenapa, saudara? Karena kita tidak menyadari siapa kita, saudaraku. Bagi Tuhan, apapun keadaan engkau telah penuh, bahkan engkau telah mengalami kepenuhan itu. Kata penuh dan kepenuhan itu, mungkin kalau saya bisa terjemahkan, sukacitamu itu enggak setengah, itu udah kelebihan. Damai sejahteramu itu tidak setengah, itu udah kelebihan, itu udah over, itulah kepenuhan. Kalau saya bisa isi air ini sampai penuh, saudaraku,
Ini kalau saya goncang, yang tumpah air. Nah, kalau saya tuang lagi air, itu berluber. Bagi Tuhan, setiap pria di sore hari ini, engkau tetap mengalami kepenuhan dalam damai sejahtera, kepenuhan dalam sukacita, kepenuhan dalam kekuatan. Dan Tuhan tahu, saudaraku, kita menghadapi situasi seperti ini. Tapi itu yang tidak membuat kita tergoncang. Kenapa? Karena kita sudah pria mengalami kepenuhan. Ya, nah, saudara, pola pikirlah kita harus rubah, dan kemarin Pak Budi sudah singgung, caranya sederhana. Firman itulah yang membersihkan, saudaraku, pola-pola pikir kita. Ya, berapa banyak para pria ketika camp tidak ada, ketika gereja tidak ada, disitulah letak kegairahan pria. Apakah kita dibangun oleh kegiatan seremonial, atau kita sadar 24 jam bahwa kehadiran Kristus dalam hidup kita. Kenapa? Saya sudah penuh, saya sudah mengalami kepenuhan. Saya berpikir begini, dengan masa COVID, saya bersyukur juga Tuhan sedang membawa pemimpin-pemimpin gereja back to the basic. Lihatlah konsep gereja yang Tuhan bangun. Dan saya percaya segala sesuatu bukan kebetulan. Bagi konsep gereja mega church, gereja yang besar. Nah, sekarang seperti apa? Dampak streaming juga buat saya hanya berapa persen. Tapi saya berdoa, pria-pria di seluruh Indonesia, kita sudah pria sejati. Dalam situasi keadaan apapun, kalau engkau menyadari bahwa saya sudah penuh oleh Kristus, saya sudah mengalami kepenuhan oleh Kristus, saya percaya, saudaraku, kita akan muncul ide-ide yang baru, ide-ide yang luar biasa. Nah, gambar berikut saya bilang begini, saudaraku. Poin saya begini, mari kita menyadari, Bapak-Bapak, bahwa Kristus sudah ada di dalam diri kita. Mari kita menyadari bahwa apapun situasi keadaan, Allah lebih tertarik sesuatu yang ada di dalam, apa yang di dalam. Engkau sudah penuh dalam iman, engkau sudah penuh dalam kasih, engkau sudah penuh dalam pengharapan, engkau sudah penuh dengan kebenaran, engkau sudah penuh dengan sukacita. Nah, kesadaran inilah yang membuat kita, saudaraku, bisa melihat segala sesuatu itu terus bergerak. Kalau ilustrasi bola lampu ini, Bapak-Bapak, inilah yang menghambat seorang pria melihat ketajaman ilahi dalam hidupnya. Inilah yang menghambat seorang pria melihat kemaksimalan dalam dirinya. Kenapa? Ada sebuah konsep di dalam pemikiran kita. Nah, saudara, saya senang dengan Bapak Edi Leo sedang mengajar bahwa, saudara, sesungguhnya ibadah sejati itu menurut Roma 12 ayat 1-2 itu udah jelas. Dan buat saya inilah yang membuat kita tuh nggak bisa melihat kebesaran. Kenapa? Di konsep-konsep pikiran kita. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkanlah tubuhmu. Kenapa Tuhan tidak suruh persembahkan roh? Kenapa tubuh? Karena bagi Tuhan, roh Kristus itu udah sempurna. Tapi tubuh ini, saudara, perlu mengalami proses untuk kita sembuh setiap hari. Makanya, saudaraku, Tuhan katakan oleh Paulus, persembahkanlah tubuh, karena di dalam roh tidak ada jiwa. Di dalam roh tidak ada tubuh, tapi di dalam tubuh pasti ada jiwa. Dan setiap hari kita mempersembahkan tubuh kita, ya, istilah Pak Leo, ada di hadirat Allah, koram deo. Kita selalu ada menyadari Kristus. Nah, saya sangat excited, saudara, dalam pengembalaan gereja, dan tidak juga sampai sekarang belum ada kegiatan ibadah, tapi yang saya lakukan, saya praktek apa yang modul 2 kita sudah lakukan, bahwa pemuritan, dan kita punya visi sejak NSG tahun lalu adalah 1 juta Bapa, dan terbukti, saudaraku, ketika tidak ada ibadah raya hari kami 4 kali ibadah raya, tidak ada ibadah satu pun sampai hari ini. Saya bersyukur, saudaraku, saya konsen kepada sel-sel lidah, pemuritan kompak jalan terus, mendoain orang, bahkan ada yang sakit prostat disembuhkan, melayani orang. Dan saya pikir dengan adanya COVID, orang berteriak, nggak tahu seperti apa, tapi saya bersyukur, saudaraku. Itu sebabnya saya ingin menantang buat pria di sini, apalagi para pendeta, gembala, ayo, ini terbukti kita akan mengetahui apakah gereja kita basicnya pemuritan atau tidak, pembapaan apa tidak. Saya bersyukur, Bapak-Bapak. Bukan karena saya karismatik, tidak. Saya bersyukur dengan saya bersama-sama di CMN, saya menanamkan pemuritan itu. Dan teruji, saudaraku, ketika tidak ada ibadah di gedung gereja, saudara.
Itu saudaraku ya, kalau saudara tahu Batam kan bisnis tertutup semua saudaraku, jadi Singapura Batam tutup semua, dan jemaat yang banyak saudaraku untuk bisnis travel bawa tamu itu tiba-tiba nggak ada saudaraku, dan luar biasanya mereka tetap layani jiwa, luar biasanya mereka bisa kumpul bagi-bagi orang yang susah, dan saya katakan dana dari mana? Nah ini yang saya bicara saudaraku, perhatikan kata dua hal ini, produktif dan kreatif. Bagi setiap pria yang menyadari Kristus dalam diri dia, tidak ada kata bahwa pria itu tidak produktif. Tidak ada kata bahwa kita tidak kreatif. Kenapa, saudaraku? Karena produktif dan kreatif itu sebenarnya menjadi gaya hidup kita pria yang sudah mengalami kepenuhan dan mengalami kesadaran Kristus. Itu sebabnya, saudaraku, yang membuat kita tidak menyadari produktif dan kreatif, itu di Roma 12 ayat 2. Makanya Paulus bilang begini, jangan serupa dengan dunia, baharuilah pola pikirmu, perbaharuilah akal budimu, sehingga engkau bisa membedakan ada 4, mana kehendak Allah, mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Oke, kita menunggu sebentar. Pria-pria, saya rasa ada sedikit kendala yang terjadi sama Pak Roy. Kita menunggu connecting dari Pak Roy untuk bisa kembali masuk. Sabar ya, rekan-rekan semua. Ya. Oke. Oke. Sebentar Bapak-bapak, saya pastikan Pak Roy. Baik, jadi saya percaya saudara, dua kata ini menjadi dua kata yang ada dalam setiap para pria, kata produktif dan kata kreatif, ya. Nah, kalau saudara lihat dua kata ini kan saya coba menggunakan bahasa yang supaya bisa saudara pahami, itu bahasa sekuler ini. Tapi buat saya ini Bible banget, ini Alkitab sekali. Kenapa saudaraku? Saya bisa katakan begini, Allah kita Allah yang bekerja secara produktif, tapi Allah kita juga Allah yang bekerja secara kreatif. Kapan Allah kita produktif? Kita bisa lihat di Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit bumi hari pertama, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, bulan dan bintang, lalu binatang dan manusia, dan dia hari ketujuh dia istirahat. Bukankah Allah itu bergerak dia secara produktif? Dan saudara, benih itu sebenarnya ada dalam diri kita pria, apalagi kita sudah dipulihkan. Lalu kata kreatif, Allah kita Allah yang kreatif. Allah menjadikan segala sesuatu ketika ciptaannya sudah selesai. Kejadian pasal 1 ayat 31, Kejadian pasal 2, saudaraku, dia berkata sungguh amat baik. Saudara, Tuhan kita, Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan sungguh amat baik. Saya percaya, saudaraku, benih ini yang Tuhan katakan kamu telah dipenuhi di dalam kepenuhan ilahi. Saya juga percaya begini, apa yang ada dalam diri Allah, itu juga ada di dalam diri setiap pria. 1, 2, 3. Ya, apa yang ada dalam diri Allah itu ada dalam diri setiap pria, saudaraku. Jadi saya percaya, saudaraku, sore hari ini, bapak-bapak, para prianya Allah, baik sebagai gembala, dalam situasi apapun, saudaraku, kita tidak akan menyalahkan situasi. Kenapa, saudaraku? Tuhan pakai untuk tetap produktif dan tetap kreatif. Nah, saudara, karena poin pertama tadi saya sharing, ketika kita menyadari kepenuhan Allah itu dalam diri kita, maka saudara, saya akan gunakan begini. Bisa nggak pria itu produktif? Bisa. Ya, slide saya berikut, saudaraku, man of produktif. Jadi pria itu adalah produktif. Ya, saudara, pria adalah produktif. Kenapa pria adalah produktif? You are a man of God. You are the source. Bapak-bapak adalah sumber. Bapak-bapak adalah prianya Allah. Dan kita sudah mengerti itu di modul 1, modul 2, dan modul 3. Dan hari ini saya cuma mereview kembali, mereminder, mengimpartasi kembali bahwa ternyata tidak perlu apapun situasi tekanan, keadaan kita. Bagi pria yang disembuhkan, dipulihkan, Anda tetap produktif. Ya, pria yang tetap produktif. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara melihat
tingkatan ini sebenarnya bukan berarti Anda di posisi tingkat yang mana, tapi saya coba menggambarkan supaya kita mengerti kata produktif itu, saudaraku, itu adalah kata yang menghasilkan banyak dan mudah berkembang. Kata produktif itu adalah menurut Kamus Bahasa Indonesia sesuatu hal yang bersifat mampu dalam menghasilkan jumlah yang besar, produktif. Kalau Tuhan katakan, kamu telah dipenuhi dalam kepenuhan, saya percaya, saudaraku, ada sesuatu yang besar, yang jumlah yang besar akan kita lahirkan di masa-masa COVID ini. Kenapa, saudaraku? Karena ada banyak hal-hal yang besar Tuhan akan bukakan kepada kita, ya. Nah, saudara, saya coba mengilustrasikan seperti ini. Nah, mungkin saudara kalau ada di gambar ini, saya minta maaf, bukan saya mau korek, tapi saya cuma bilang begini, hey man, yuk bangkit, ayo para pria, kita jangan berada di posisi situ. Kita sekarang sudah ada di kepenuhan Allah, kita sudah mengalami penuh Kristus. Berarti, saudaraku, kita jangan mendefinisikan hidup kita nggak bisa apa-apa. Nah, saya ilustrasi gambar seperti ini. Perhatikan, saudaraku, kata progres, saudaraku, itu kata sebenarnya kan di dalam bahasa Indonesia, saudaraku, itu kata progres itu kata yang terus-menerus, ya, untuk mencapai sesuatu yang besar, sesuatu yang punya tujuan. Kata progres sesuatu yang punya arah. Jadi nggak mungkin, saudaraku, orang kalau punya progres lalu dia statis atau dia diam. Tidak. Pasti orang kalau punya progres dia terus bergerak. Gerakan menuju ke arah ketujuan, ke tahap-tahap yang lebih lanjut. Itu progres. Nah, saya berpikir, saudaraku, kalau kita dituntun oleh Roh Kudus, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Itulah saya menggunakan kata sekuler, itulah progress. The power of progress. Artinya gerakan yang menuju ke arah tujuan, ke tahap yang lebih lanjut, lebih tinggi, atau proses kemajuan. Jadi kita tidak pernah undur, ya. NSG 2012 kita punya, lupa saya, 2012 apa 13 kita punya topik the next level. Dan harusnya, saudaraku, level pria itu tetap progres, naik dan naik terus, ya. Nah, mari kita lihat, saudaraku, berarti kata progres ini kan kata yang tidak berhenti. Dia terus dari level 1 naik ke level 2, berikut. Nah, ini saya hanya menggambarkan begini. Ada banyak para pria, ketika mengalami tekanan, dia jadi orang yang diam. Dia pasif, dia give up, dia mudah menyalahkan pasangannya, kepada istrinya. Kemarin kita sudah diberkati Pak Suyono tentang covenant, kita mulai menyalahkan keadaan. Ada banyak pria, saudaraku, ketika mengalami goncangan, tidak ada ide untuk dia mau lakukan apa. Dia sepertinya tidak tahu apa yang harus dia mau kerjakan. Pasif. Saudara, mari, kalau kita sudah mengalami kepenuhan Allah, kalau kita sudah mengalami kepenuhan Kristus, harusnya kita tidak berada di level pasif. Ingat kata progres, Anda tetap level naik berikutnya. Kepada apa? Aktif. Aktif meningkat dari kata pasif. Berarti pasif tadi menunggu, aktif sekarang bukan menunggu, tapi dia mulai melakukan. Dari menunggu, dia menunggu kapan COVID berakhir, dia menunggu semua dulu selesai. Saya katakan camp pria sejati, kan kita sudah menerima surat kalau saudara pengurus TP3 wilayah area, ada bentuk camp online dan bentuk camp offline. Tapi itu disesuaikan dengan wilayah dan area sesuai COVID-19 punya aturan. Jadi kita ada di situ. Tapi saya mau katakan begini, Bapak-Bapak. Seandainya juga, saudara, kita belum ada kegiatan-kegiatan seperti itu, tapi ingat, saudaraku, kita jangan menunggu, Pak Roy, nanti kalau sudah COVID selesai, kami baru buat camp. Pak Roy, kami kalau sudah selesai, baru kami bisa kumpul. Pak Roy, itu namanya pasif, kita menunggu. Sebenarnya ada banyak cara, seperti hari ini. Saya apresiasi kepada track modul 2, yang memediasi setiap hari Sabtu, untuk bisa mengadakan pemuridan lewat Zoom. Ini namanya, saudaraku, bukan aktif, tapi proaktif. Yang tadinya pasif menunggu, aktif melakukan, proaktif menciptakan. Jadi tidak menunggu, menginisiasi. Jadi pria-pria, kalau kita menyadari kepenuhan Kristus, kita sudah ada di level proaktif. Dan Tuhan mau bukan saja di proaktif, ternyata kita terus-menerus mengalami produktif. Yang artinya apa? Melakukan hal-hal yang besar, hal-hal yang besar, hal-hal yang besar. Sampai, saudaraku, kata multiplikasi.
Kata multiplikasi, saudara, saya percaya saudaraku, ini menjadi identitas setiap anak Tuhan, selalu multiplikasi. Ya, kalau orang produktif pasti multiplikasi. Kalau pasif gimana mau multiplikasi? Jadi saya percaya bapak-bapak, ini saatnya kualitas keluarga, masa-masa kita memultiplikasi pemuridan di dalam keluarga kita. Saya bersyukur tiap malam karena anak saya yang tua dari Melbourne ada di rumah, jadi kami lebih memaksimalkan dan mereka sharing firman dan wow, saya lebih bersyukur dengan waktu-waktu yang ada ini. Saya percaya saudaraku kualitas pria teruji di saat-saat situasi seperti ini. Nah jadi saudara, kata produktif itulah menjadi gaya hidup kita sehingga kita bisa memultiplikasi. Saudara, saya punya definisi kata multiplikasi begini. Pada akhir sebuah kesuksesan, seseorang tidak berhenti hanya kepada kualitas hidupnya. Ada orang berkata, cukup Pak, aku udah jadi pembicara Presejati, cukup Pak, aku udah punya 2 rumah, cukup Pak, aku punya gereja besar. Oh tidak, tapi kehidupan seseorang berhasil ketika dia memberi pengaruh hidupnya bagi banyak orang lain. Dalam konteks pria, kita banyak memuridkan banyak pria-pria. 1, 2, 3, banyak memuridkan pria-pria. Makanya saudaraku, coba saudara baca statement yang saya buat di bawah, walaupun tidak ada suara. 3, 2, 1. Menunggu adanya perubahan tidak akan mengubah apapun. Membulatkan tekad untuk bertindak sekarang akan mengubah segalanya. Orang produktif tidak menunggu COVID berlalu baru dia buat usaha. Orang produktif dia tidak menunggu COVID berlalu baru menciptakan pelayanan. Tidak. Saya percaya Tuhan punya banyak cara karena kita orang-orang sudah dipenuhi. Haleluya. Nah, yang terakhir, yang kedua dari saya adalah kalau kita sudah mengalami kepenuhan Allah itu, pasti gaya hidup kita yang berikut adalah gaya hidup kreatif. You are a man of creative. Kita adalah pria-pria yang kreatif. Apa sih definisi kreatif? Saya percaya manusia, saudaraku, diciptakan dengan kemampuan kreativitas yang tinggi oleh Allah. Dan saudaraku, persoalannya kenapa kita nggak bisa berkreasi? Dosalah yang membuat kita tidak bisa berkreasi. Tapi kabar baik, tadi Paulus katakan, karena Yesus sudah mati bagi saya dan saudara, dia telah menebus kita sehingga kita telah dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Berarti apa? Kita bisa berkreasi, saudara. Kolose 1 ayat 20, di dalam dialah dia telah memperdamaikan segala sesuatu. Bisnis dinamaikan oleh Allah, ya. Pernikahan dinamaikan oleh Allah. Berarti saudaraku, kreatif itu bukan saja cuma di pelayanan, kreatif itu di bisnis kita, kreatif itu di mana saja. Saudara, ada salah satu jemaat kami, dia biasa bawa tamu, saudaraku. Tamu ini artinya tamu Singapura. Tapi karena COVID, jadi kan nggak ada lagi ferry. Sampai sekarang nggak ada. Saudara, akhirnya apa, saudara? Dia kondisi keuangan sudah merosot. Tapi saya senang, saudaraku, waktu mengadakan Zoom dengan dia punya ide. Nah, itulah, saudaraku. Saya katakan kreatif itu selalu tidak pernah kehabisan cara berpikirnya. Akhirnya dia buat apa? Kembang tahu, air tahu. Dan saudaraku, itulah yang bisa menghidupi nafkah dengan anak-anak mereka. Sampai akhirnya dia mau ambil keputusan untuk menjual mobil. Tapi yang saya suka dari pria ini, saudaraku, dia sudah pria sejati, dia seorang pemimpin sales leader, dia tetap melayani suami istri seminggu 2 kali untuk layani jiwa-jiwa yang sakit, jiwa-jiwa yang baru. Dalam masa-masa kondisi keuangan, tapi kok bisa tetap melayani? Bukankah kalau seseorang tidak menyadari akan kepenuhan Allah, pasti saudaraku dia nggak bisa melayani. Dan kabar baik saudaraku, ketika dia rencana mau jual mobil karena dia sudah nggak ada lagi uang, karena berharap dari dagangan air tahu itu sangat kecil. Tapi mereka berdua suami istri tetap memuridkan orang. Akhirnya ada satu perusahaan di Batam, saudaraku, menawarkan dia untuk membawa karyawan dengan bus, dengan mobil bis. Dan dia kasih tahu saya, puji Tuhan Pak Roy, Tuhan buka jalan. Nah, saya mau bilang begini, jangan pernah menyalahkan keadaan, karena kreativitas itu nggak peduli dengan keadaan apapun. Kita tetap bisa menciptakan. Nah, mari saudaraku, coba saya berpikir secara pengetahuan begini. Berpikir kreatif itu begini, saudaraku. Kita keluar dari kotak pemikiran kita, dari biasanya, dari hal-hal yang rutinitas, dari hal-hal yang ya kebiasaan kita keluar. Karena hari-hari ini kita susah ya, awal-awal COVID, saudaraku, ya pusing ya, kayak saya biasanya harus banyak aktivitas, tiba-tiba
wow, ini sudah mau 4 bulan nggak pernah naik pesawat lagi, saudaraku ya. Eh, eh, Terbatas dengan kegiatan ya. Nah, ini kan new normal ini kita agak susah kan, tapi saya percaya saudaraku, kita keluar ya, coba slide berikutnya, kita keluar dari biasanya, kita keluar dari rutinitas, kita keluar dari kotak untuk apa? Mendapat hal-hal yang baru, saudaraku, hal-hal pencerahan, ide-ide yang baru atau solusi. Mari para pria, jangan terkungkung dengan biasa-biasa seperti itu. Kita punya camp juga begitu, saudaraku. Kita juga keluar dari biasanya. Sekarang kita lakukan yang berbeda. Seperti hari ini, saudaraku. Ya, dan teknologi Tuhan mau pakai untuk kita lakukan apa saja. Jadi kita keluar dari kebiasaan, keluar dari rutinitas untuk mendapatkan hal-hal yang baru, pencerahan yang baru, solusi-solusi yang baru. Amin. Itu sebabnya para pria, saya menantang kepada kita semua. Ayo, Tuhan itu kreatif dan dia sudah memenuhi kita dengan kepenuhan kreativitas. Pasti kita akan menemukan hal-hal yang baru. Baik di bisnis kita, baik di pelayanan kita. Saya coba membantu dengan mengadakan Zoom seluruh pemimpin kami. Dan mereka melakukan kompak lewat WhatsApp call. Dan saya percaya itulah gereja di new normal. Gaya hidup pemuritan tidak pernah mati. Gaya hidup ibadah raya mati, tapi gaya hidup pemuritan tidak kena istilah mati. Makanya teruji gereja yang cuma konsep bangun ibadah raya sama gereja yang melakukan seperti Yesus lakukan ini terbukti. Nah, saya mau motivasi para pria di CMN, mari seluruh area wilayah tetap kita memuridkan. Ini sudah menjadi gaya hidup CMN kita, saudaraku ya. Nah, saudaraku, poin terakhir, saudara, saya tulis statement seperti ini, saudaraku. Keberadaan hidup kita bukan ditentukan apa yang datang dari luar, tapi keberadaan hidup kita ditentukan apa yang dari dalam keluar. Kreativitas itu bukan dari luar, itu dari dalam. Produktivitas itu bukan dari luar, itu dari dalam. Bahasa rohaninya begini Bapak. Iman itu bukan di luar, di dalam. Kasih itu bukan di luar, itu di dalam. Pengharapan itu bukan di luar, itu di dalam. Saya mau katakan begini, yang di luar itu hanya melengkapi Bapak-Bapak. Saya beri contoh. Saya sudah punya kasih. Ketika saya tidak dikasih oleh istri saya, apakah kasih dalam diri saya hilang? Tidak. Kenapa? Karena kasih telah saya terima dari Yesus. Justru saya akan mengasihi istri saya lagi. Kenapa? Karena kasih sudah saya terima. Itu sebabnya saya katakan keberadaan hidup kita bukan ditentukan apa yang ada di sekitar kita. COVID, keadaan, apapun. Tapi apa yang di dalam diri kita. Apa yang di dalam diri kita. Wow, di dalam diri kita itu sesuatu yang luar biasa. Roh yang menyala-nyala, dalam bahasa sekuler itulah produktif. Roh yang menyala-nyala, itulah kita harus kreatif. Dalam mendesain rumah tangga kita harus kreatif. Mendesain pelayanan di new normal ini harus kreatif. Dalam berbisnis kita juga harus menciptakan hal yang baru. Nah, saudara, mungkin saudara berkata, Pak Roy, saya susah kreatif. Bagaimana supaya kreatif? Saudara, saya percaya Tuhan itu memberikan dua otak kepada kita. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri berpikir analisa sistematis, matematika, logika, 1+1. Tapi Tuhan mendesain kita dengan otak yang imajinasi, otak yang warna, otak yang lagu, otak yang seni. Dan ini menjadi suatu kombinasi kalau kita gunakan untuk kita bisa kreatif. Mari saya bantu saudara sedikit aja berpikir kreatif supaya kita bisa melakukan. Mungkin saudara, bagaimana Pak saya memulai berpikir kreatif? Ini pemikiran kreatif adalah suatu keseimbangan. Pertama, kita perlu namanya open mind. Artinya pikiran yang terbuka. Apa maksud pikiran terbuka? Mau nggak Bapak-Bapak kita menerima juga pemikiran dari orang lain? Orang yang kreatif dia selalu menerima masukan orang lain. Orang yang kreatif dia selalu menerima pendapat orang lain. Orang yang kreatif dia siap juga menerima kritikan orang lain. Orang yang kreatif dia selalu menerima ide-ide yang berbeda, saudaraku. Itu namanya orang yang selalu mau terbuka, itu kreatif. Lalu saudara, risk atau ingin tahu. Keingintahuan. Ingin tahu itu begini, saudaraku. Orang kalau kreatif, saudaraku, dia bahasa yang positif ya, bukan ingin tahu yang dosa ya, tapi ingin tahu yang baik. Ingin tahu untuk mengeksplorasi lebih dalam. Ingin mengetahui kenapa ya kok bisa begitu ya. Alasan-alasan yang ada. Ingin tahu, dia ingin mengembang lebih luas. Dia ingin mengerti lebih maksimal. Itu maksudnya ingin tahu.
ya bahasa gaul kepo ya. Biarin kepo tapi yang baik. Saudara ingin tahu. Lalu saudaraku juga harus ada risiko. Orang kreatif nggak ada tuh tidak mau resiko ya. Statement di Pria Sejati, seorang pemenang kan bukan berarti tidak pernah gagal. Ya, tapi tidak pernah berhenti terus mencoba. Ya coba Bapak-bapak, ya kita lakukan. Ya mungkin kita gagal, tapi kita coba. Artinya resiko itu begini. Itu hukum tabur tuai. Ya kita kalau bisa lihat bahwa Tuhan mau bekerja buat kita juga, Tuhan mau katakan begini, segala sesuatu dalam hidup kita itu, segala sesuatu itu ada resiko, tapi kalau kita bersama Allah, hanya ada orang takut dalam resiko. Lalu harga dari sebuah keputusan memang ada resiko. Nah, orang hindari open mind, ingin tahu, atau resiko, yaitu ciri-ciri orang nggak mau kreatif. Dan terakhir, saudaraku, antusias. Antusias itu dari dua kata, en dan theos. En di dalam, theos Tuhan. Berarti kalau Tuhan ada di dalam kita, ada roh, ada passion yang luar biasa, ada roh yang benar, ada kekuatan untuk mencapai, ada kekuatan sinergi yang kuat, ada dampak dalam tindakan. Nah, Bapak-bapak, itulah yang saya bagikan, saudaraku, bahwa menyadarilah bahwa Kristus di dalam saya, Kristus sudah ada di dalam saya, bahwa produktif dan kreatif adalah gaya hidup semua kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak-bapak, tetap bergairah, tetap produktif, tetap kreatif, karena Kristus melihat benih itu sudah ada dalam diri kita. 1, 2, 3. Yes. Ya. Yes. Ya. Baik Bapak Roy Untu, terima kasih banyak. Saya percaya bahwa hari ini setiap pria-pria yang duduk mungkin bersama dengan istrinya, ini waktu yang tepat di mana saya percaya di saat kelemahanku lah ya, kekuatan Tuhan dan kuasa Tuhan sempurna. Karena itu kita akan melihat banyak sekali hal-hal yang kreatif yang bisa dilakukan oleh pria sehingga menghasilkan sesuatu yang produktif. Pak Roy, saya akan tetap membuka ruang untuk teman-teman dari seluruh area di Indonesia. Apakah yang mau bertanya, silakan rekan-rekan semua, pria-pria atau yang bersama dengan istrinya, ibu juga boleh bertanya kepada Tuhan itu terkait kreativitas dan produktivitas yang hari ini ada di dalam kehidupan Bapak dan Ibu semua. Silakan tulis saja namanya. Saya mau tanya Pak, lalu saya akan izinkan Anda untuk membuka mikrofon, lalu bertanya langsung dengan Pak Roy Untu. Silakan buat rekan-rekan semua yang ingin bertanya kepada Pak Roy, ya atau mau diskusi tentang apapun yang terjadi dengan kehidupan kita sekarang ini, kita akan berikan kesempatan buat bertanya. Ya, Kak Roy, saya bersyukur bahwa Kak, apakah kreativitas ini, saya mau nanya sih Kak yang pertama ini. Ya, Kak, apakah kreativitas ini betul-betul nantinya akan sangat berhubungan dengan produktivitas yang terjadi dalam kehidupan kita, Kak? Ya, saya katakan dua kata ini sebenarnya ada relevan. Kalau orang produktif pasti dia kreatif. Kalau orang kreatif pasti orang itu produktif. Karena nggak mungkin. Kreativitas itu kan selalu menciptakan hal-hal yang baru ya. Hal-hal yang baru. Bedanya kreatif sama inovasi itu sama-sama pengertian menciptakan hal yang baru. Namun kalau kreatif itu benar-benar belum ada diciptakan. Itu yang baru. Tapi kalau inovasi, produk itu sudah ada, hanya di-create lagi, ditambah-tambah menjadilah. Jadi sebenarnya harusnya gaya hidup kita kreatif inovasi itu tetap ada. Dan ini luas ya di dalam pernikahan. Kalau suami-suami kaku untuk kreatif sama istri, ya cobalah jangan misalnya I love you hanya satu itu, ciptakanlah yang berbeda ya. Contoh ya. Saya lihat ada ibu-ibu di sini ya. Ya. Oke. Ya, Kak Roy. Sambil kita menunggu ya rekan-rekan semua, mungkin rekan-rekan sekali lagi yang ingin bertanya bisa langsung ketik di forum message untuk saya lihat, lalu saya akan mengizinkan rekan-rekan untuk bisa langsung bertanya kepada Pak Roy. Kita akan membahas tentang bagaimana membangun ya kreativitas sehingga menghasilkan produktivitas. Seperti yang tadi Pak Roy sudah katakan bahwa kalau orang yang kreatif secara otomatis dia pasti akan produktif. Nah, sambil kita menunggu, Kak Roy, kalau bagaimana dengan di dalam dunia pelayanan, Kak? Kalau Kakak lihat kan tadi Kakak bahas lebih banyak ngomongin tentang ini kita kalau dalam dunia kondisi-kondisi yang sekarang ini penghasilan mulai mengalami kendala, penghasilan mulai mengalami hal yang tersendat.
Nah, pertanyaannya, how about ministry? Kan gereja juga ngalamin ketersendatan nih, Kak. Banyak teman-teman gembala juga mengalami hal yang sama. Kemarin saya ada bertanya, ini akan ada kesulitan. Mau bikin new normal pun dengan protokol kesehatan yang begitu ketat, apakah ini bisa memungkinkan? Nah, bagaimana kita yang fokus di penggembalaan, di pelayanan aktif, ya mulai dengan kreativitas yang seperti apa? Yang bisa didaratkan, Kak. Maksudnya yang bisa dipraktekkan ke dalam pelayanan kita gitu. Ya, baik. Ya, saya bersyukur kalau di sini juga ada Bapak-Bapak pendeta ya yang hadir, puji Tuhan. Shalom Pak Ishak Tulus, luar biasa beliau ada. Puji Tuhan, sehat Pak ya, puji Tuhan. Ya, sudah dapat cucu lagi ya Pak Ishak ya. Saya mau bilang begini saudara, bahwa di dalam pelayanan, nah saya ini kan gembala saudara, nah dampak kondisi keuangan gereja kami juga mengalami penurunan ya, cukup lah ya. Relatif ya kalau saya bilang karena masalah ekonomi ini dampak. Saya tidak berpikir bagaimana sumber keuangan itu bisa, pundi-pundi itu bisa isi lagi di gereja. Yang saya berpikir adalah penyebabnya. Apa penyebab? Saudara, saya sebagai pendeta, jemaat itu adalah sumber dari memberi persembahan. Nah, saudara, yang saya lakukan ini mungkin saudara saya sebagai seorang gembala, selain kita lakukan kegiatan sosial itu sudah lakukan sebulan 2 kali pembagian sembako kepada jemaat yang benar-benar dampak dan sudah dilakukan selama 3 bulan. Namun saudara, saya lakukan hal yang berbeda. Saya mulai pendekatan kepada jemaat-jemaat yang punya usaha, khususnya yang usaha. Kalau orang officer itu saya tidak tersentuh karena mereka gaji bulanan nggak ada masalah, PNS nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah itu bisnis yang owner bisnis, yang bisnis hotel, bisnis restoran, bisnis macam-macam itu. Saya mengadakan suatu hubungan. Saudara percayakah bahwa hikmat Tuhan itu bekerja ketika kebenaran Allah ada di situ? Saya tidak bisa memberikan ide apa, tapi ketika saya mulai pemuritan lewat telepon, lewat WhatsApp, tanda kutip kepada orang yang saya tahu mereka punya pemberi-pemberi sumber-sumber dana gereja, saya coba lakukan dan mereka benar-benar tutup usaha-usaha mereka. Disitulah saudaraku. Ketika kita mulai berbicara, tahu saudara, hikmat Tuhan itu bekerja. Kebenaran Allah itu memerdekakan. Ternyata saudaraku, waktu kami sharing saudaraku, saya pulang, kami belum dapat jawaban apa-apa. Saya pulang, saya doa. Tiba-tiba tengah malam dia dapat ide untuk membuat satu bisnis yang belum pernah dia lakukan saudaraku di masa COVID ini. Lalu besok dia telepon saya. Dan dia berkata, Pak Roy, kok Tuhan ketika kita sharing, Pak, aku dapat ide buat ini. Dan saudara, sampai hari ini bisnis mereka bisa berkembang. Ada lagi satu, jadi bagian saya begini, sebagai seorang gembala, kita jangan tunggu bola, maaf, hanya berdoa. Saya sudah lakukan doa, Bapak-Bapak pendeta. Sudah doa, mau apa lagi? Tapi yang kita mau lakukan adalah tindakan nyata. Tolongin mereka, kenapa? Ketika seorang gembala berbicara one on two, lewat WhatsApp, lewat Zoom, saya percaya hikmat Allah bekerja. Nah mungkin saya sedikit punya pengetahuan karena saya punya latar belakang sekuler. Tapi buat saya pendeta, hamba Tuhan tetap diurapi Tuhan untuk memberikan hikmat. Jadi saya sarankan bagi saudara di sini, pengusaha bukan pendeta, ayo cari pemimpin rohani saudaraku. Dengan Anda sharing saudaraku, di situ hikmat Tuhan bekerja. Kenapa saudaraku? Saya katakan iman, jangan tambah kerja keras. Iman harus tambah dengan kerja cerdas. Iman tambah kerja cerdas. Hari-hari ini kerja keras susah, saudaraku. Kita butuh kerja cerdas. Artinya apa? Kita kan nggak gampang untuk gerak-gerik. Kalau kerja keras kita susah. Tapi kerja cerdas, Anda bisa duduk di rumah, tapi Anda bisa kelola. Itulah kerja cerdas. Nah itu bisa muncul kenapa? Ketika para gembala, para pengusaha, kaum profesional, apa saja saudara yang di dalam sini, jangan kita independen. Kita harus cari brothers keeper kita one on one, ayo kita sharing. Dan saya percaya hikmat itu bekerja, muncul kreativitas. Ingat Bapak-bapak, man of kreatif itu pria tidak kehabisan ide. Pria selalu ada ide. Kenapa? Firman itu yang memberikan ide. Di pelayanan saya menciptakan itu, saudaraku. Jadi jemaat-jemaat, saudaraku, mereka beralih bisnis, saya bilang jangan tunggu COVID, justru kita lakukan. Di pelayanan, saudaraku, orang takut mendoakan orang sakit. Kami melakukan pelayanan orang sakit.
Saya bilang, biarlah banyak gereja cuma menonton mujizat, tapi gereja saya mau mengalami mujizat. Kenapa, saudaraku? Tuhan katakan ini tuayan, bukan malapetaka, bukan musibah. Ini tuayan. Edwin Lewis Cole, pendiri CNN, berkata, krisis itu normal. Bahkan krisis adalah tanda untuk kita bertumbuh. Luar biasa. Ya, Kak Roy, terima kasih banyak, Kak. Dengan kata lain, sebagai orang yang aktif di dalam pelayanan, dengan kondisi COVID seperti ini, fokus pada pemuritan ya. Pemuritan tetap berjalan, maka kita akan melihat bahwa sebenarnya ada hikmat Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Wow, luar biasa, Kak. Thank you. Nah, sekarang ada pertanyaan dari Pak Bistok dari Pak Bistok, silakan Pak. Pak Bistok ada? Pak Bistok? Silakan bisa di-unmute. Ya. Silakan 1, 2, 3. Pak, pertanyaan. 1, 2, 3, yes. Iya. Ya, pertanyaan Pak Roy. Ya. Kita sudah berusaha untuk mengerjakan apa yang menurut kita hal-hal yang kreatif. Pertanyaannya, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan pendeta menghadapi orang-orang yang sudah nikmat dengan zona aman mereka. Artinya tidak siap lagi keluar dari zona aman. Jadi dia sudah tenang, enak dengan rutinitas. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Roy? Terima kasih. Ya. Baik, Pak Bistok, kita mulai dengan orang yang menurut Bapak di gereja Bapak, orang yang mau. Bukan orang yang tidak mau, Pak. Karena kalau kita memulai dengan orang yang tidak mau, itu akan menjadi kendala besar. Saya memulai, karena Tuhan tidak minta yang banyak orang. Tuhan katakan berapa orang. Jadi memulai dengan yang mau, Pak Bistok. Jadi saya sarankan, coba Bapak lihat di gereja Bapak siapa orang-orang itu yang mau ya. Karena Bapak bilang tadi kenyamanan itu buat saya, Pak, itu bukan dia tidak kreatif, itu dia sudah menikmati fase-fase seperti itu. Jadi saya percaya Pak Bistok coba mulai dengan orang yang mau dulu. Saya sarankan, Pak, kalau Bapak mau tegasin dia, nanti orang itu kepahitan. Nanti pindah gereja lagi. Ya itulah, Pak, mental-mental jemaat. Kita harus memulai aja orang yang mau. Nanti, Pak, saya juga jujur tidak juga harus berkata bahwa saya harus banyak ide. Enggak juga, Pak. Kalau Bapak-Bapak sudah ikut teknik coaching itu bagus sekali, Pak. Kadang-kala, Pak, saya juga nggak tahu misalnya main saham. Saya juga nggak ngerti. Tapi ketika saya ngobrol dengan dia, Tuhan kasih hikmat gitu loh, Pak. Kadang-kala kita juga nggak tahu dia bisnis apa, tapi saya percaya seorang hamba Tuhan tetap dia diurapi oleh Tuhan. Jadi saya usul Pak Bistok, mulai dengan orang yang mau dulu, Pak. Bangunlah tim ini, Pak. Dan saya percaya Tuhan akan berkati, dan orang yang tidak mau itu, yang sudah nyaman, saya percaya, Pak, mereka akan datang dan melihat. Jadi usul saya, Pak, fokus kepada orang yang mau. Karena Alkitab katakan, ini aku, utus aku, bukan ini aku, utus dia. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Roy. 1, 2, 3. Yes. Ya, Pak Bistok menjawab ya bahwa kadang-kadang memang kita, Pak Roy, kita tidak akan pernah bisa mengubah orang ya, Pak Roy. Ya, betul. Ya. Nah, kalau orang yang tidak mau itu enaknya bagaimana, Pak Roy? Apakah memang didiamkan saja kalau dia tidak mau berubah untuk menjadi man of kreatif? Artinya ya sudah, dia dengan kondisi seperti ini. Ya. Sebagai seorang gembala atau kita sebagai seorang sahabat rekan, sebagai orang-orang yang ada di dalam kehidupan kerohanian, pertanyaannya apa yang harus saya lakukan? Apakah memang kita biarkan saja? Ya. Apakah memang ada sesuatu yang kita kerjakan? Ya, mungkin biarkan saja, tidak ya, kalau seorang gembala kan itu jemaat ya. Hanya konsentrasi kita yang begitu intens itu yang berkurang. Kenapa? Karena dia tidak respon. Jadi doa tetap, Pak Bistok. Jangan saya juga bilang, bukan saudara Bapak bilang pergilah, jangan. Tetap kita doa. Tapi bukan menghakimi, Pak. Kita tetap doa. Tapi kan kita sudah aja, Pak, dia tidak mau kan. Berarti ya itu tadi saya bilang, prioritas aja kepada orang-orang yang fokus. Tapi orang itu bukan dibiarkan, didoain aja. Mungkin seberapa sekali saya pun begitu, Pak. Ya namanya gembala sama juga, Pak. Saya chatting, ya kadang-kala dibalas, cuma kasih tunjuk jempol, pada kata-kata udah banyak saya, Pak, firman, cuma kasih jempol. Nggak apa, Pak, Tuhan juga mau mengajar saya untuk belajar sabar. Tapi intens saya kepada orang yang mengganggu saya hampir tiap hari, wah progresnya begini, wah Kak aku sudah ngalami gini, sekarang aku ekspansi loh Kak, bisnis kita buat Kak ini. Wah terus mentor, dan saya bilang kamu mentor yang lain, kamu mentor yang lain.
Dan saya percaya Pak, yang orang yang apatis tadi itu Pak, itu nanti dia akan lihat, oh gitu ya, wah itu. Tapi dia tetap kita ayomi, kita nggak perlu bilang, kamu ini kategori anak tiri, oh nggak usah Pak, tetap sama, seorang pendeta harus mengasihi jemaat sama. Ya. Oke, baik. Thank you, Kak Roy. Thank you. Sekali lagi, mungkin rekan-rekan masih ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Pak Roy terkait hari ini tema yang kita bawa, the creative hands of God. Bagaimana Tuhan itu sangat kreatif, ya. Sebagai pria juga kita berikan hikmat untuk kreatif. Dan ujung terakhirnya adalah kita akan melihat bahwa kasih karunia Tuhan berlimpah atas setiap kehidupan pria-pria yang luar biasa. Ada lagi? Baik, kalau yuk, saya masih menunggu bagi rekan-rekan pria yang ingin bertanya atau ada yang keluarga ingin bertanya terkait apa yang hari ini mungkin sedang Anda alami. Saya memberi ruang pertanyaan buat rekan-rekan semua. Nah, sambil saya menunggu pertanyaan, saya mau memberikan pengumuman buat rekan-rekan pria yang tadi mungkin belum hadir, ya. Ini ada sedikit pengumuman yang saya mau sampaikan. Pertama adalah saya juga percaya bahwa apapun yang kita kerjakan semua membutuhkan yang namanya biaya, ya. Termasuk Christian Men's Network Indonesia sendiri. Karena itu buat rekan-rekan pria hari ini, apabila Anda tergerak untuk menjadi berkat atau saluran berkat buat Christian Men's Network Indonesia, saudara bisa memberkati ke rekening atas nama Perkumpulan Jaringan Pria Kristen Indonesia. Karena kita percaya bahwa kita adalah orang-orang kreatif yang terus akan bergerak. Artinya kegerakan ini akan terus berjalan. Kegerakan ini akan terus kita ikrarkan. Ya, kita percaya bahwa target 1 juta Bapak itu akan terjadi sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari BOA. Karena itu buat rekan-rekan semua, pria-pria di seluruh Indonesia, apabila Anda terus tergerak untuk memberikan benih investasi iman, saya percaya setiap benih yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan terus bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Nah, saudara-saudara bisa memberikan berkat kepada rekening BCA di 2613360 166 atau bapak-bapak atau ibu yang ada bisa di screenshot saja. Silakan apabila Anda tergerak, kami dengan senang hati dan kami percaya bahwa ini akan terus bisa menjadi berkat, ya, kepada rekening ini atas nama Perkumpulan Jaringan Pria Kristen Indonesia. Lalu yang kedua, saya mengingatkan kembali buat seluruh pria-pria di Indonesia memastikan bahwa follow sosial media dari Christian Men's Network Indonesia, CMNI, mulai dari Instagram, @CMNI Indonesia Official, lalu dari Facebook, ada Kantor Pria Sejati, lalu dari YouTube juga, ya, di YouTube itu juga ada Pria Sejati 123. Jadi pastikan bahwa Anda mengikuti semua akun sosial media kita, karena kami akan update informasi semua berdasarkan akun sosial media. Sehingga Anda bisa melihat apa perkembangan dan bagaimana ada power statement yang memberkati. Dan itu ada semuanya di sosial media. Bahkan untuk YouTube, tolong subscribe dan juga klik yang ada gambar lonceng. Ya, kami sedang menggerakkan supaya setiap orang atau pria-pria bisa subscribe di YouTube-nya Pria Sejati. Nah, yang selanjutnya, sambil bikin burger ambil timun. Ya. Selanjutnya rekan-rekan semua, ya, saya juga mengumumkan bahwa KMP yang selama ini menyediakan kebutuhan dari camp-camp kita, sekarang KMP sudah berubah menjadi Kingdom Marketplace. Jadi saat ini KMP tidak hanya menyediakan barang merchandise, namun sudah mencakup bisnis yang jauh lebih luas di bawah PT Citra Manusia Nusantara Indonesia. Karena itu, rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin bekerja sama dengan KMP, Anda bisa menghubungi kepada Bapak Jaya, juga Bapak Akwet, Pak Akwet yang biasa sering Anda lihat, yang memang mengurusi biasanya semua tools dan perlengkapan dari camp-camp kita. Nah, Anda bisa segera untuk menghubungi Pak Jaya, Pak Akwet, supaya kita bisa terus, ya, memberkati CMN ini dan menjadi sebuah kegerakan yang besar. Ada sebuah tanggung jawab besar bagi kita untuk pria-pria bisa mengalami terus kasih karunia Tuhan dan bertumbuh menjadi seorang bapak sejati. Nah, dari saya sekiranya itu saja. Ada pertanyaankah? Oke, ini ada pertanyaan Pak Roy. Pak Roy, saya mau mengizinkan Pak Manik untuk membuka. Silakan Pak Manik. Halo.
Halo Pak Manik, wah aman di Freeport? Iya nih Pak Roy, masih apa namanya jaga sawah. Ya, silakan Pak. Pak Manik, silakan ditanyakan Pak. Iya, ini KMP ini jualannya nasi Padang terus nih kayaknya. Iya Pak Roy, masa-masa begini kan Pak, tentu Pak Roy Ya, juga tahu bahwa kita juga bukan hanya suami atau istri yang juga berdampak, tapi juga anak-anak. ya, Bagaimana kiranya Pak Roy kita bisa kreatif gitu sama anak-anak di masa seperti ini. Terima ya, kasih Pak Roy. baik. Saudara, memang kalau punya anak kita akan lihat, saudara terbukti seorang pria kadang-kala kegiatan-kegiatan yang rutin itu kan kalau tadi kan konsepnya kita harus keluar dari yang rutin ya. Jadi yang tadinya anak sekolah pagi pulang sore kan sekarang kan mereka seharian di rumah ya. Saya pun melakukan itu. Jadi saya usul Pak Manik ya kita seorang pria dan saat teduh yang sudah rutin kita lakukan, cobalah ada variasi seperti contoh saya tadi malam saudara itu sampai jam 12. Itu nggak biasa begitu anak-anak saya ingin ajak saya ngobrol lalu membahasnya tentang begini, saudaraku. Topiknya tentang, saya kan sedang membagikan tentang value dari orang tua saya. Jadi mereka tanya saya, kenapa papi orangnya sampai mau belajar, mau sekolah, sampai mau lanjut S3, bla bla bla. Nah, saya jarang cerita mereka tentang siapa omanya, opanya, padahal di modul 2 kan diajar itu ya, kita harus menyampaikan. Nah, momen itu ternyata saya belum pernah lakukan. Yang saya lakukan kan olahraga terbatas Pak. Saya beli alat-alat ya. Mereka di rumah itu buka YouTube saya kan 4 anak mama nih gede-gede 2 ya ini mereka benar-benar taat social distancing nggak mau keluar-keluar jadi di rumah. Jadi ya selain kulkas harus penuh Pak karena selalu pasti harus masak. Tapi yang buat saya pertama saya lakukan selain saat teduh tiap malam itu ada sharing selain firman kita cerita apa harapan-harapan mereka. Lalu kita mulai cerita tentang ide-ide mereka. Saya bersyukur begini, masa pandemik ini anak-anak semakin terbuka, saudaraku, dengan ide-ide yang luar biasa. Dan mereka tulis resolusi mereka, goal setting mereka. Mereka terbuka dan saya suruh mereka coba apa yang kalian selama ini coba tulis itu. Dan saya senang mereka bilang dengan masa ini papi lebih di rumah, kami lebih senang. Jadi saya pikir Pak, jangan gunakan anak cuma doa aja, tapi ayo ajak dia ya kalau saya kan bisa main di taman depan rumah Pak, ngobrol, dengar, berdua ke Alfamart sebentar, tanya berdua. Jadi buat saya itu aja lakukan. Kita nggak ke mall Pak, kita nggak kemana-mana, tapi di rumah nggak pernah kehabisan ide. Saya rasa itu Pak. Jadi kalau kita punya perhatian sama anak, ada aja ide-ide yang muncul Pak. Iya. Ya Pak Manik, pokoknya jangan sampai lakukan gerakan yang sama sehingga anak-anak bisa tahu papa lagi itu lagi paling doa lagi. Nah, udah bisa kebaca mereka apalagi kalau Pak Manik usia anak udah gede-gede kalau Pak Manik ya. Kayak saya ya udah beda, udah mainnya, udah sharing, ngobrol, mereka cerita apa, mulai tanggapi. Jadi lebih banyak kepada hubungan sudah bukan lagi ini ya, sudah apa adanya dan itu luar biasa menarik buat saya Pak, menarik. Keluarga itu menarik ya, saya senang dengan lagu itu harta yang paling berharga itu keluarga ya karena menarik ya. Kalau orang menarik pastilah ada ide Pak Manik ya. Tuhan berkati Pak Manik ya. Sip, prioritas ya. Ya. Roy, jadi pada waktu kita betul-betul fokus sebenarnya pasti akan ada hikmat dan ada creativity yang terjadi. Ya. Nah, oke, baik. Saya rasa kalau ini ada lagi pertanyaan Pak Elias dari Sangatta, silakan Pak. Pak Elias silakan. Ya, 1, 2, 3. Yes. Elias. Terima kasih Pak Roy Ya. buat semuanya hari ini. Nah, kami di Sangatta ini kan kebanyakan pekerja tambang yang hidupnya sudah seperti robot. Maksudnya pegawai yang tiap bulan sudah dapat penghasilan gitu. Nah, itu membuat kita jadi pria yang tidak kreatif karena penghasilan ya ada tiap bulan seperti itu. Nah, pertanyaan saya bagaimana menjadi
pria yang kreatif dan siap keluar dari zona nyaman, Pak Roy. Ya. Itu Pak, aja. tadi kan, Terima kasih. baik Pak. Tadi saya usulkan yang ada di slide yang terakhir itu Pak, ya. Coba bisa munculkan apa, Denny, yang slide terakhir ada 4 hal. Jadi ini sebenarnya kita membantu bagaimana pemikiran kreatif itu harus ada keseimbangan antara open mind sama saudara keingintahuan, resiko, dan antusias. Artinya begini Pak, kan tadi kan Bapak bilang bagaimana kreatif. Nah, orang Pak, kalau seperti Bapak, orang yang sudah nyaman, saudara, sudah nyaman, sebenarnya itu tandanya, saudaraku, itu tanda yang kurang dia mengalami pertumbuhan, sudah nyaman, saudaraku, ya. Jadi caranya open mind, Pak. Open mind artinya apa? Belajar dari orang lain, dengar masukan orang lain. Mungkin Bapak dan istri ada ide, terus Bapak bilang begini, ya nggak usah lah, pokoknya tiap bulan kita udah terima, nggak usah lah kalau bisnis. Nah, jadi itu namanya orang itu nggak mau kreatif. Jadi ya kita lihat aja, ini ada 4 indikator Pak. Jadi open mind, mau terbuka, mau menerima pendapat orang lain, bahkan juga menerima kritikan orang lain. Contoh, Pak Elias ini udah senang ya di sini Pak. Kalau usul saya Bapak tuh punya potensi. Sambil Bapak kerja di situ, Bapak boleh lakukan ini bisnis yang tidak perlu ada di situ, tapi Bapak bisa remote of leadership. Bapak bisa kelola lewat iPhone atau lewat handphone misalnya. Tapi Bapak berkata begini, nggak mau lah. Nah itu tandanya Pak, orang yang nggak kreatif. Jadi saya mau bilang, kalau Pak Elias berkata bagaimana kreatif, open mind. Harus terbuka, menerima masukan orang lain. Tentu orang lain ini kepada orang yang artinya tahapnya, hidupnya, cara-caranya juga baik. Lalu ingin tahu Pak, ingin tahu. Kayak saya Pak, saya ini hamba Tuhan yang ya ingin tahunya tinggi banget Pak. Sampai bukunya saking banyak saya belajar, baca sudah. Jadi saya nggak suka sesuatu itu langsung dihotbain. Saya benar-benar baca, beli buku, itulah ingin tahu. Sesudah saya tahu, baru saya buat inovasi dengan modelnya keunikan saya, Pak. Jadi ingin tahu tuh bagus, Pak. Ingin tahu itu artinya mengetahui hal-hal yang baru. Ingin tahu itu mengembang lebih luas lagi. Ingin tahu mengerti secara maksimal. Jadi harus ada ingin tahu. Lalu resiko. Bapak siap. Segala sesuatu ada resiko. Pak, statement begini, berubah itu berisiko, Pak. Tapi lebih berisiko jika tidak berubah. Ya, jadi ya setiap ini ada resiko. Tapi dengan resiko bagus, Pak. Orang takut ambil resiko, sebenarnya dia nggak akan pernah tahu apa yang dia mau lakukan ke depan. Jangan-jangan dengan kegagalan itu merupakan lompatan-lompatan yang luar biasa buat Bapak, ya. Baik itu, ini saya cerita ini baik di pelayanan, di semuanya, ya ini saya lakukan Pak ya. Lalu ya antusias Pak. Orang yang kreatif itu selalu apa ya, kalau bahasa rohaninya roh yang menyala-nyala Pak. Semangatnya luar biasa, ingin mengembangkan. Dan contoh saudara, hari-hari ini misalnya Pak Elias dalam masa ini mungkin dari sisi keuangan oke. Tapi kreatif itu bukan cuma di keuangan Pak, di pelayanan. Kreatif seperti tadi Pak Manik dari Tembagapura, di keluarga Pak. Ya sebenarnya dengan istri juga jangan, Mah, ini contoh orang nggak kreatif. Kamu mau tanya apa? Ayo cepat kasih tahu tanya apa. Karena di Pres Sejati diajar pria harus mendengar. Itu nggak kreatif Pak. Jadi itu aja. Coba ciptakan yang lain. Coba tanya gimana perasaan dia. Nah jadi kreatif ini luas. Nah kalau kita mau lakukan 4 hal ini. Jadi usul saya Pak, bagaimana ingin kreatif, Bapak minta PowerPoint ini nanti dari Pak Denny. Kalau mau ingin tanya lagi, boleh Pak hubungi WA saya Pak ya. Saya kan BOD kan tanya TP3 wilayah pasti tahu nomor telepon ya. Itu Pak Elias. Jadi jangan pernah berhenti belajar dari 4 indikator. Pikiran terbuka, ingin tahu, resiko, antusias. Saya percaya Tuhan bekerja ketika Bapak ada tindakan. Roma 8 dan 28 digenapi, bukan Tuhan disuruh, tapi kita diam. Harus ada tindakan, Pak. Ya, Tuhan berkati, Pak. Terima kasih, Pak Roy. Tuhan berkati, Pak. Baik. Apakah masih ada pertanyaan pria-pria yang luar biasa? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, maka acara malam hari ini akan kita akhiri. Ya, saya sangat bersyukur bahwa Pak Roy
bersedia untuk hari ini di online discipleship. Nah, satu pengumuman terakhir sebelum saya akan mengakhiri. Pria-pria, kami dari New Buildman Raisan akan membuka kelas secara virtual, New Camp BMRS. Karena itu, seperti yang tadi Pak Roy sudah jelaskan bahwa kita harus kreatif. Artinya, sekalipun kegerakan ini ada COVID, tetapi bukan berarti kegerakan Tuhan itu berhenti. Saya percaya kita akan punya target mencapai 1 juta Bapak, sehingga setiap pria-pria yang dilayani itu bisa betul-betul berfungsi dengan maksimal menjadi seorang Bapak sejati buat orang-orang yang ada di sekitar dia. Nah, jadi pastikan ya, stay tune nanti ya, ikuti, nanti kami akan segera umumkan karena kelas ini akan segera kami buka, New Camp Buildman Raisan ya, yang nantinya akan dilakukan secara virtual karena memang protokol kesehatan masih sangat ketat. Nah, selanjutnya kalau tidak ada, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian acara online discipleship selama kurang lebih 1,5 bulan yang kami adakan. Saya sangat mengucap syukur untuk semua pengurus dari TP3 wilayah dan juga TP3 area yang sangat antusias sampai hari ini, sampai sore ini. Kita tetap mau belajar ya, mau berkesinambungan, kita mau terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kita tidak berhenti, kita mau bertumbuh, kita mau maju. Nah, saya sangat bersyukur ada banyak pria-pria, bahkan hari ini Pak Roy bukan cuma prianya aja yang hadir, kita juga izinkan istri-istri bisa mendampingi. Jadi terima kasih banyak Pak Roy untuk hari ini, dan terima kasih banyak juga untuk semua teman-teman di TP3 wilayah dan juga TP3 area yang hari ini antusias untuk ada di dalam online discipleship, dan ini menjadi online discipleship terakhir kita. Lalu kita akan ketemu lagi dalam New Buildman Raisan Camp yang kami akan informasikan selanjutnya. Ya, karena itu kita akan tutup seluruh rangkaian acara online discipleship, dan hari ini mengakhiri semua rangkaian acaranya. Saya mengundang rekan saya, mungkin Pak Yayah Laban bisa bawa kita di dalam doa. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan tutup semua rangkaian acara ini dengan ucapan syukur kepada Tuhan.